Halo rekan-rekan, mungkin rekan-rekan sering mendengar istilah array atau formula array ataupun mungkin rumus array dalam aplikasi Excel. Nah, dalam video kali ini saya akan coba membahas konsep dasar apa itu array, apa saja aturannya, dan bagaimana cara penggunaan serta penerapan dasarnya. Array artinya adalah kumpulan, himpunan, atau susunan. Pada Excel, formula array ini secara garis besar adalah fungsi yang melibatkan kumpulan beberapa sel sekaligus. Penerapan array ini bisa dalam bentuk baris, kolom, atau tabel. Ada dua ciri khas dari formula array. Yang pertama adalah selalu diapit dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Dan kemudian ciri khas yang kedua adalah pada saat kita mau mengeksekusi formula tersebut, kita tidak menekan tombol enter pada keyboard, tapi yang kita tekan adalah tombol Ctrl Shift Enter. Itulah sebabnya kenapa formula array juga umum disebut dengan formula CSE, yang merupakan kepanjangan dari Ctrl Shift dan Enter. Hasil formula array tidak dapat dihapus satu persatu, tapi harus keseluruhan hasil atau dengan kata lain dalam bentuk range. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh dari kegunaan array ini. Yang pertama adalah menuliskan data pada beberapa sel sekaligus. Misalkan saja kita mau menuliskan angka 1, 2, dan 3 pada sel B2, C2, dan D2 di sini. Bagaimana caranya kita bisa menuliskan angka 1, 2, 3 ini sekaligus dengan menggunakan formula array. Nah, untuk keperluan menuliskan data ini, maka kita harus berkenalan dengan tanda pemisah array yang dibedakan berdasarkan regionnya. Ada region English dan ada region Indonesia. Selain itu juga dibedakan berdasarkan arah penulisan datanya. Kalau kita mau tuliskan dalam arah horizontal, maka nanti tanda pemisah array-nya adalah koma untuk region English, dan kalau arahnya vertikal maka tanda pemisahnya adalah titik koma. Sedangkan kalau kita menggunakan region Indonesia, kalau arah penulisannya horizontal maka yang digunakan adalah backslash, dan kalau arah penulisannya vertikal maka yang digunakan adalah titik koma. Kebetulan dalam contoh di sini saya menggunakan region English. Kita lihat, kita ingin menulis data seperti ini. Saya hapus dulu semuanya. Bagaimana cara menuliskan angka 1, 2, 3 tadi dalam bentuk formula array? Yang pertama, kita ingin menuliskan 3 digit angka sekaligus. Jadi kita tidak bisa mengklik hanya salah satu sel saja. Berhubung kita mau menuliskan 3 digit pada 3 sel, sebelum kita memulai penulisan rumus, kita harus memilih ketiga sel tersebut. Kemudian langsung kita ketikkan sama dengan. Lihat di sini ciri khasnya adalah diapit dengan tanda kurung kurawal. Berarti saya awali ini dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Berikutnya kita tinggal ketikkan angka 1, 2, dan 3. Sederhananya seperti itu, tapi harus ada tanda pemisahnya. Lihat di sini tanda pemisahnya. Tabel kita dalam bentuk horizontal. Dan kebetulan saya menggunakan region English, berarti semua digit ini harus kita pisahkan dengan tanda koma. Maka di sini saya cukup ketikkan 1, 2, 3 dan ditutup dengan kurung kurawal lagi. Eksekusinya tidak langsung menekan enter, tapi kita harus menekan tombol kombinasi Ctrl Shift dan enter. Jadi langsung saya tekan Ctrl Shift kemudian enter, dan hasilnya Excel akan langsung menuliskan angka 1, 2, 3 tersebut pada sel B2, C2, dan D2. Rekan-rekan bisa melihat juga apa yang tertulis pada formula bar di sini. Tanda kurung kurawal di awal sama dengan ini dan juga di akhir ini menunjukkan bahwa angka 1, 2, 3 ini kita tuliskan dalam bentuk formula array. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit, hasil formula array ini tidak dapat dihapus satu persatu. Jadi kalau misalkan saya klik 2 di sini, kemudian saya tekan tombol delete, maka Excel akan menampilkan pesan you cannot change part of an array. Karena angka 2 ini merupakan bagian dari array. Sehingga kalau kita ingin menghapus semua ini, kita harus memilih keseluruhan hasilnya, barulah kita tekan tombol delete. Saya undo kembali.
Bagaimana jika misalkan kita hendak mengganti data yang ada di sini? Misalkan angka 2 ini mau kita ganti dengan angka 4. Caranya sama seperti rekan-rekan melakukan penyuntingan formula biasa. Saya klik di mana kita mulai penulisan tadi, yaitu di sel B2. Langsung saya sunting dengan menekan tombol F2. Dan angka 2 ini tinggal kita ganti misalkan dengan angka 4. Pada saat mau eksekusi, jangan tekan enter, tetap gunakan Ctrl, Shift, dan enter. Maka jelas datanya akan berubah menjadi angka 4. Sekarang kita lihat contoh penulisan untuk data yang berbentuk vertikal, di mana tanda pemisah array-nya menggunakan titik koma. Caranya sama saja. Misalkan saya hendak menuliskan angka 1, 2, 3 pada sel B4 sampai dengan B6. Maka pertama saya sorot dulu ketiga sel tersebut, kemudian kita ketikkan sama dengan tanda kurung kurawal 1, lihat di sini pemisahnya titik koma 2, titik koma 3, kurung kurawal, kemudian tekan Ctrl, Shift, dan Enter. Dan hasilnya Excel akan menampilkan bilangan 1, 2, 3 langsung pada ketiga sel tersebut. Kita coba sunting salah satu, saya edit di sini, mungkin ini saya ganti misalkan dengan angka 7, Ctrl, Shift, dan Enter. Hasilnya angka 2 sudah berubah menjadi angka 7. Untuk region Indonesia sama saja, hanya beda dari tanda yang digunakan. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan region Indonesia, dalam arah horizontal yang digunakan adalah backslash, dan dalam arah vertikal yang digunakan adalah titik koma. Contoh kegunaan array yang berikutnya adalah untuk menuliskan seluruh data pada tabel sekaligus. Ini akan saya hapus lagi. Misalkan saja kita ingin menuliskan angka seperti ini, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, dan 6. Misal kita ingin menuliskan data seperti ini dengan menggunakan formula array. Bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya tetap menggunakan tanda pemisah di sini. Kemudian yang harus kita tuliskan adalah dalam arah horizontal dulu, baru kemudian dalam arah vertikal. Yang pertama, sama dengan sebelumnya, kita tidak bisa mengklik salah satu sel, berhubung kita hasilnya nanti akan ditaruh dalam 6 sel, maka sebelum memulai penulisan formula, kita harus memilih dulu ke 6 sel tersebut. Misalkan seperti ini. Kemudian langsung kita ketikkan sama dengan, diawali tanda kurung kurawal. Kemudian kita awali data dalam arah horizontal dulu, yaitu 1, 2, 3. Berarti 1, pemisahnya koma, 2, dan 3. Nah, berikutnya kita akan pindah ke data yang berikutnya, 4, 5, 6. Berarti arahnya sekarang masuk ke arah vertikal. Kita gunakan titik koma. Titik koma seperti ini. Masuk ke arah horizontal yang kedua atau baris kedua, 4, 5, 6. Kurung kurawal tutup, jangan lupa eksekusi dengan Ctrl, Shift, dan Enter, maka hasilnya sama dengan yang di atas. Perbedaannya kalau yang ini kita ketikkan secara manual, yang bawah ini kita tuliskan dalam bentuk formula array. Kegunaan yang lainnya dari formula array ini adalah untuk mengambil data dari seluruh range sekaligus. Contoh, ini saya hapus lagi. Misalkan saja kita punya data seperti ini. Kemudian kita ingin mengambil keseluruhan range ini pada range yang lain, misalkan saja di sini. Dengan menggunakan formula Excel biasa, kita harus mengetikkan sama dengan ini. Kemudian kita jalankan autofill. Ini kalau kita jalankan formula Excel biasa. Dengan menggunakan array, pengerjaannya seperti ini. Lihat, yang mau kita ambil di sini ada 5 sel. Berarti sebelum kita mulai menuliskan formula, kita harus memilih 5 sel terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baru kemudian kita tuliskan sama dengan. Nah, karena kita tidak menuliskan data langsung, melainkan mengambil data dari sel yang sudah ada, maka kita tidak menggunakan kurung kurawal. Namun langsung saja kita pilih range-nya seperti ini. Kemudian eksekusi tetap menggunakan Ctrl, Shift, dan Enter.
hasilnya kita sudah mengambil data dari range B3 sampai F3 ini pada range B9 sampai dengan F9. Kalau yang ini kita tuliskan secara manual dan yang ini merujuk ke range yang ini dengan menggunakan formula array seperti ini. Apakah ini bisa kita gunakan untuk mengambil keseluruhan tabel? Jelas bisa. Misalkan saja di sini saya masukkan data seperti ini. Mungkin ini saya taruh di tengah dulu biar rapi. Kita akan mengambil semua data ini. Data ini kebetulan ada pada 10 sel, yaitu pada range B2 sampai dengan F3. Bagaimana Ray bisa mengambil seluruh data ini? Caranya sama. Artinya kita harus menyorot dulu jumlah sel yang sama dengan data yang mau kita ambil. Kemudian saya ketikkan sama dengan. Langsung saja di sini saya ambil seluruh range-nya. Jangan lupa eksekusi dengan Ctrl Shift dan Enter. Dan datanya akan terambil ke range B8 sampai dengan ke F9. Kegunaan lainnya dari formula array ini adalah untuk menjalankan kalkulasi untuk seluruh range data sekaligus. Contohnya, saya pindah ke sheet 2. Di sini ada tabel sederhana produk, jumlah, dan harga, dan kita ingin menghitung total yang ada di sini. Dengan menggunakan formula Excel biasa, jelas kita tinggal mengetikkan sama dengan, kemudian jumlah B2 di sini dikalikan dengan C2, enter, didapat hasilnya, dan untuk menghitung yang bawah, kita tinggal menjalankan autofill. Nah, dengan menggunakan formula array, kita bisa menghitung ini keseluruhan. Artinya sekaligus dalam satu formula saja. Caranya, lihat di sini datanya ada 4 sel. Dan hasilnya pun akan kita letakkan di 4 sel ini. Berarti kita tidak mengklik salah satu sel saja, tapi kita langsung pilih ke 4 sel tersebut. Dalam kondisi terpilih seperti ini, kita langsung ketikkan formula sama dengan, ambil keseluruhan range untuk jumlah ini, yaitu B2 sampai B5, kemudian dikalikan dan kita ambil keseluruhan range untuk harga, yaitu C2 sampai dengan ke C5. Ingat, jangan menekan tombol Enter, tapi Ctrl, Shift, dan Enter. Dan hasilnya akan ditampilkan. Sama saja sebetulnya dengan pengerjaan biasa plus bantuan autofill, hanya saja kalau dengan menggunakan formula array, ini datanya menjadi sedikit lebih aman karena tiap-tiap sel ini tidak dapat dihapus seperti ini. Jadi barangkali saja kita secara tidak sengaja menekan tombol delete, itu tidak mungkin terhapus. Karena untuk menghapus ini semua, kita harus memilih keseluruhan range data, baru kita tekan tombol delete seperti ini. Nah, contoh lainnya untuk kalkulasi ini, misalkan di sini saya ingin menghitung grand total. Berarti saya cukup ketikkan sama dengan, kemudian langsung masukkan fungsi sum. Nah, apa yang akan dihitung oleh sum? Yaitu perkalian ini dengan ini. Berarti langsung saja saya pilih range untuk jumlah, dikalikan dengan range untuk harga. Kurung tutup. Ingat, jangan menekan tombol Enter, tapi Ctrl, Shift, dan Enter. Hasilnya adalah 815.000. Mari kita periksa. Saya akan hitung ini secara manual. Dan saya jalankan autofill. Dan saya jalankan dengan menggunakan fungsi sum biasa. Hasilnya sama ya. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan array, maka formulanya akan menjadi seperti ini. Dengan ciri khas diapit dengan tanda kurung kurawal. Demikian contoh dan konsep dasar penggunaan formula array pada aplikasi Excel. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami penjelasan singkat yang saya sampaikan. Terima kasih dan seperti biasa sampai ketemu lagi dalam video-video yang berikutnya.